Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Zazila. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nasional dengan NPM 183123300404228. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas akhir semester dengan mata kuliah Hukum Pers dan Penyiaran. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi tersebut dengan judul Kode Etik Jurnalistik. Dalam bahasa Inggris, kode yang artinya sandi. Sedangkan etika dalam bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak atau moral. Jadi dapat diartikan sebagai himpunan atau kumpulan etika. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Sejarah kode etik jurnalistik yang pertama, periode tanpa kode etik jurnalistik. Terjadi ketika Indonesia baru lahir sebagai negara merdeka. Pers pada saat itu masih bergulat dengan persoalan bagaimana dapat menerbitkan atau memberikan informasi kepada masyarakat di era kemerdekaan. Maka belum terpikir soal pembuatan kode etik jurnalistik. Yang kedua, periode kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia tahap 1. Tahun 1946, Persatuan Wartawan Indonesia dibentuk di Solo. Inti kalimat tersebut adalah Persatuan Wartawan Indonesia mengutamakan prinsip kebangsaan. Pada tahun 1947 lahirlah kode etik Persatuan Wartawan Indonesia yang pertama. Periode dualisme Kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia dan Non-Persatuan Wartawan Indonesia. Dewan Pers membuat dan mengeluarkan kode etik jurnalistik dengan membentuk sebuah panitia yang terdiri dari 7 orang, yaitu Mukhtar Lubis, Nurhadi Kartatmaja, Rorompade Sundoro, Wonohito, L.E. Manuhua, dan Aziz. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pers masing-masing Budiarjo dan Sahril, disahkan pada tanggal 30 September 1968. Selanjutnya, periode kode etik jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia tahap kedua. Tahun 1969, Peraturan Pemerintah mengenai Wartawan Pasal 4 Peraturan Menteri Penerangan Nomor 02 Pers Menpen tahun 1969 mengenai wartawan. Tanggal 20 Mei tahun 1975, pemerintah mengesahkan Persatuan Wartawan Indonesia sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia. Secara otomatis, kode etik jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia adalah milik Persatuan Wartawan Indonesia. Selanjutnya, periode banyak kode etik jurnalistik. Tahun 1999, lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Tanggal 6 Agustus tahun 1999, sebanyak 25 organisasi wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia yang disahkan pada tanggal 20 Juni tahun 2000. Tanggal 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat kode etik jurnalistik baru yang disahkan pada 24 Maret tahun 2006. Ada 11 pasal kode etik jurnalistik. Yang pertama, pasal pertama, wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal kedua, wartawan memenuhi cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong,
fitnah, sadis, dan cabul. Pasal kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal ke-6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal ke-7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, sesuai dengan kesepakatan. Pasal ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Yang pasal ke-9, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pasal ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Selanjutnya ada fungsi-fungsi. Yang pertama, melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. Yang kedua, melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional. Yang ketiga, mendorong persaingan sehat antar praktisi. Yang keempat, mencegah kecurangan antar rekan profesi. Yang kelima, mencegah manipulasi informasi oleh narasumber. Kemudian ada asas-asas kode etik jurnalistik. Yang pertama, asas demokratis, yaitu berita harus disiarkan secara berimbang dengan independen. Asas demokratis ini juga tercermin dari pasal 11. Selanjutnya ada asas profesionalitas. Wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Selanjutnya ada asas moralitas. Kode etik jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Selanjutnya yang terakhir ada asas supremasi hukum. Wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.